Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh peserta sharing session Binar Baca volume 3 bersama Tazkia Izzati. Acara ini disponsori oleh Wigu Books, Personalized Storybook for Children. Wigu Books ini keren banget sih. Jadi kita bisa pesan buku cerita untuk anak kita dengan tokohnya itu bisa disesuaikan namanya sesuai dengan nama anak kita. Sebelumnya, suara saya terdengar nggak ya? Mungkin boleh dikonfirmasi via chat. Halo, terdengar kah? Terdengar ya? Alhamdulillah. Baik. Jadi, untuk seluruh peserta yang ingin mendapatkan kesempatan untuk memiliki buku custom dari Wigu Books ini, setelah acara bisa ikut giveaway-nya Binar Baca ya. Syarat dan ketentuannya sudah di-share di grup WhatsApp peserta. Sebelumnya perkenalkan, saya Jihan selaku moderator pada sharing session sore kali ini. Alhamdulillah, senang sekali rasanya sore ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk sama-sama belajar mengenai gimana sih caranya membuat aktivitas bermain anak yang terinspirasi dari buku. Atau mungkin semua sudah mengenal dengan istilah Bookies Play. Nah, tentunya Bookies Play ini dilakukan salah satunya untuk membuat anak senang dengan buku. Kalau anak sudah merasa bahwa buku merupakan objek bermain yang seru, insya Allah rasa cintanya terhadap buku akan tumbuh dan inilah yang salah satu yang kita butuhkan untuk membuat anak senang membaca. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya bacakan profil singkat narasumber kita kali ini ya. Nama Tazkia Izzati atau biasa dipanggil Mbak Tazi atau Teh Tazi. Teh Tazi adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari menemani anaknya yang berusia 6 tahun, yaitu Huza. Kegiatan fun learning-nya bersama Huza biasa dipost di akun Instagram-nya, yaitu Tazias. Insya Allah semua juga udah pada follow ya, Mbak Tazi, Teh Tazi. Saat ini Teh Tazi sedang mempersiapkan homeschooling Huza untuk memasuki jenjang sekolah dasar. Kita doakan ya teman-teman supaya segala rencana Teh Tazi bisa berjalan dengan lancar. Baik, sepertinya Teh Tazinya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin bisa langsung saja saya sapa ya. Halo, Assalamualaikum Teh Tazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya Teh Tazi ya? Terdengar. Suara Teh Tazi kayaknya kurang ini. Kurang jelas ya? Kurang apa volumenya apa gimana nih? Atau menurut peserta yang lain mungkin sudah jelas ya? Kalau ini segini jelas nggak? Sudah. Ya? Yang lain juga insya Allah sudah bisa dengar Teh Tazi ya? Sudah jelas tuh, alhamdulillah. Gimana kabarnya Teh Tazi? Alhamdulillah sehat-sehat. Lagi sibuk apa nih Teh Tazi? Ya sibuk biasa aja jadi ibu rumah tangga di rumah. Itu fun learning ya? Rumah terus ya, iya. Sekarang sih udah mulai kayak pembiasaan homeschoolingnya karena kan pakai metode Charlotte Mason. Nah di situ ada narasi segala macam. Nah kemudian sekarang pembiasaan itu. Jadi kalau fun learningnya tuh kayak lebih 1-2 kali aja seminggu. Untuk gitu. hands-on learning-nya lebih ke hands-on. Baik, sudah ada jadwalnya ya, jadi ya. Teh Tazi? Ya. Oh iya. Aku mau tanya-tanya sedikit dulu boleh ya Teh Tazi ya? Sebelum Teh Tazi presentasi. Jadi aku sebenarnya penasaran nih Teh Tazi sebenarnya mulai Huza umur berapa sih membacakan buku? Kalau membacakan buku sih dari bayi. Oh dari bayi. Kalau ya baca buku. Kalau mulai Bookies Play-nya? Kalau mulai Bookies Play-nya ya pas ini aja sih. Maksudnya pas saya udah mulai aktif di IG gitu, itu sekitar Huza umur berapa ya? 4 tahun. Berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Oh, berarti seumur anak saya ya. Jadi saya belum terlambat ya kalau baru mulai Bookies Play sekarang. Baik deh, Teh Tazi, ini insya Allah semua juga udah cukup banyak yang hadir, pasti udah pada nggak sabar juga mendengar pemaparan dari Teh Tazi terkait materi yang file PDF-nya kemarin sudah kami sampaikan juga di grup WhatsApp peserta.
Ya, jadi waktu dan jaringan dipersilakan untuk Teh Tazi. Silakan Teh Tazi. Iya, terima kasih banyak sebelumnya untuk Mbak Jihan, untuk Binar Baca yang sudah mengundang saya, yang sudah memberi kesempatan saya untuk sharing di sini. Nah, di sini pokoknya saya tuh sama lah kayak ibu-ibu gitu ya, kayak ibu-ibu semua di sini punya punya anak, punya mengurus rumah juga ya, kita sama-sama. Dan saya juga belum punya belum punya kayak pengetahuan yang lebih dalam gitu ya tentang early child education ya, early childhood education. Jadi di sini saya juga belajar sama-sama teman-teman, kemudian saya juga belajar dari pengalaman. Jadi di sini saya akan lebih banyak sharing gitu, dan semoga apa yang saya sharing ini nanti bisa bermanfaat gitu buat kita semua. Baiklah, terima kasih juga buat teman-teman di sini yang udah hadir. Ada sekitar 30-an partisipan ya. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari sharing saya kali ini ya. Saya akan mulai dengan start share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya pada sharing kali ini akan sharing tentang Bukis Play. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada sering ya dengar Bukis Play ini apa gitu ya. Kemudian udah sering melihat ide-ide Bukis Play ini bertebaran baik di IG maupun di Pinterest gitu ya. Kemudian saya juga sebenarnya baru tahu tentang istilah Bukis Play ini tahun lalu gitu, saat pandemi ini sedang berlangsung. Itu kan lagi pas rame-ramenya anak-anak sekolah di rumah, terus kegiatan fun learning di rumah gitu ya. Dan jadi saat itu lagi hype banget gitu. Padahal sebenarnya saya sudah melakukan aktivitas dengan buku itu udah hampir setahun sebelum pandemi gitu. Nah, jadi kita baru kenal istilah Bukis Play ini kayak 1 tahun yang lalu. Nah, tapi setelah saya cari-cari gitu ya tentang kayak literatur atau kayak aturan baku atau landasan teori tentang Bukis Play ini sendiri, nah itu susah saya temuin karena belum ada studinya sebenarnya. Jadi di sini yang akan saya sampaikan ini adalah kayak pengalaman saya yang saya ekstrak gitu ya, yang saya ekstrak menjadi kayak teori menurut saya gitu ya, teori menurut saya yang dihubungkan dengan early childhood education, dengan perkembangan anak usia dini. Nah, kemudian juga saya lihat dari contoh-contoh IG, contoh-contoh Bukis Play di IG atau di Pinterest, kemudian saya sarikan itu menjadi sharing saya saat ini gitu ya. Jadi kalau ada yang salah mohon maaf karena itu juga pengalaman dari saya gitu, dan kita di sini kita sharing aja. Mungkin ada yang lebih mengerti juga bisa sharing di sini gitu ya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagi sharing saya menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah apa dan kenapa, apa itu Bukis Play dan kenapa sih Bukis Play itu penting. Kemudian yang kedua, jenis-jenis Bukis Play berdasarkan yang tadi saya pengalaman, kemudian yang saya lihat gitu ya. Kemudian yang ketiga itu lebih ke strateginya kayak apa, bagaimana sih idenya, kemudian persiapannya seperti apa, kemudian eksekusinya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti evaluasi sama anak gimana. Nanti lebih ke strateginya di how to do ini. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh Bukis Play with Binar Baca. Jadi ada beberapa buku yang menarik nih, yang Huza juga udah punya, yang tersedia di Binar Baca. Yang kalau misalnya kayak teman-teman, aduh rasanya buku ini mahal deh, atau nanti mau lihat dulu ketertarikan anak sama buku ini gimana sih. Nah, bisa dipinjam di Binar Baca dan bisa dilihat contoh Bukis Play-nya di sini gitu ya. Dan yang terakhir, saya akan memberikan summary atau kayak apa sih inti dari Bukis Play ini gitu. Nah, yang pertama, Bukis Play itu apa sih? Kita lihat aja dari arti Bukis ini sendiri gitu ya, pengertian Bukis Play. Nah, Bukis ini berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti apapun yang berhubungan dengan buku atau kesenangan kita terhadap buku. Nah, itu adalah Bukis. Nah, kemudian play sendiriannya adalah bermain ya, proses bermain dengan anak gitu ya, anak bermain. Nah, itu play. Nah,
Kemudian sebenarnya apa sih Bukis Play ini? Nah, Bukis Play ini adalah aktivitas bermain yang menjadikan buku sebagai pusat aktivitas, atau bisa aktivitas apa saja yang melibatkan buku dan aktivitas yang terinspirasi dari buku. Nah, intinya itu adalah Bukis Play ini memvisualisasikan isi buku, atau kita bisa bilang juga menghidupkan buku itu ke hadapan anak-anak gitu ya, dan bisa berupa visualisasi ini nggak mesti keseluruhan isi buku juga sih, tapi bisa juga kayak satu komponen aja dalam bukunya, misalnya tokoh pada buku tersebut, terus konsep buku tersebut, idenya, gagasannya gitu ya, atau alur cerita pada buku itu sendiri. Nah, visualisasi ini akan mendorong anak untuk lebih dekat dan terkoneksi dengan bukunya. Nanti kita lihat juga apa sih manfaat supaya kenapa sih anak mesti lebih dekat dan terkoneksi dengan buku ini gitu ya. Nah, sekarang kenapa sih Bukis Play ini penting? Yang pertama, intinya gini, Bukis Play itu gabungan antara kemampuan literasi dan stimulasi gitu ya. Nah, yang pertama, kemampuan literasi. Kita udah tahu ya kalau misalnya anak itu kita ajari untuk senang buku gitu ya, itu tuh sebenarnya bukan cuma untuk senang membacanya aja, tapi bagaimana mereka bisa memahami cerita sebuah buku. Kan ada buku juga yang maknanya tuh tersirat, dan gimana caranya anak supaya bisa mengekstraksi makna atau hikmah atau pelajaran yang tersirat dari buku itu. Kemudian nanti juga ada hubungannya dengan bagaimana anak bisa menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Jadi misalnya nih, kalau Huza waktu itu belajar tentang baca buku tentang kingfisher gitu ya, tentang suatu burung namanya kingfisher. Kemudian dia pernah menemukan itu di buku lain, dan itu tuh dia bisa menghubungkan informasi dari buku lain ketika dia sedang membaca buku itu. Jadi dia bisa menghubungkan informasi-informasi itu, dan dia bisa tahu juga buku mana sih yang terdapat referensi tentang kingfisher itu, tentang si hewan itu gitu. Jadi anak juga belajar untuk menggunakan buku yang tepat sebagai referensi. Kenapa sih ini penting gitu ya? Karena gini, anak itu tumbuh itu akan menjadi dewasa gitu ya, dan seiring mereka menjadi dewasa, mereka tuh akan terpapar dengan banyak bacaan, nggak hanya buku, tapi mungkin artikel majalah, artikel koran, artikel mungkin kalau sekarang di sosial media gitu ya, berita-berita, dan gimana sih supaya anak tersebut nanti bisa paham konteks dari bacaan itu gitu ya. Jadi bukan buku bacaan aja, tapi juga berita, kemudian ketika mereka membaca kontrak pekerjaan gitu ya, mereka bisa mengerti apa yang tersirat dari situ, dan bisa paham konteksnya, kemudian tidak mengambil informasi secara literal aja, tapi juga mencari informasi yang kredibel tentang itu, tentang informasi yang kita baca, sehingga anak-anak nanti bakal terhindar dari hoax. Sebenarnya itu intinya tuh itu ya, jadi bukan cuma supaya anak suka baca buku aja gitu. Nah, yang kedua, ini keseimbangan stimulasi. Karena sering juga kita terlalu fokus pada kemampuan literasi ini atau book is fun ini, jadi kita meniadakan stimulasi ini. Jadi anak aku kan udah suka buku, udah bagus gitu, jadi biarin aja lah baca buku seharian gitu ya, dibiarkan anak membuka-buka buku seharian, baca buku tanpa kegiatan yang lain. Nah, sebenarnya hal itu adalah hubungan yang tidak sehat dengan buku gitu, karena mereka sedangkan anak pada umur usia dini itu tugasnya itu kan berkembang untuk distimulasi gitu kan ya. Mereka ada tahap-tahapan perkembangan, milestone yang harus dipenuhi gitu kan. Dan ini tuh dengan Bukis Play ini anak akan seimbang stimulasinya. Kita bisa memasukkan kegiatan yang mengasah berbagai aspek perkembangan lain gitu ya. Nanti kita belajar aspek perkembangan tuh ada 6 ya di usia dini itu, misalnya aspek motorik, aspek agama, sosio-emosional, dan lain-lain. Dan di sini tuh kita bisa stimulasi semuanya dengan Bukis Play ini gitu ya. Jadi dapat dua-duanya nih, dapat literasinya juga, dapat stimulasinya juga. Kemudian yang ketiga, book is fun. Nah, Bukis Play ini sebenarnya kan bukan kita tuh inginnya bukan untuk memasukkan
seluruh informasi yang ada di buku sama ke anak gitu kan ya. Karena tugas anak tuh bukan menghafal informasi dari buku supaya tahu informasi ini gitu ya, tapi untuk gimana mereka mempunyai image positif tentang belajar dan buku itu sendiri, sehingga anak akan mengasosiasikan belajar dan buku menjadi suatu hal yang menyenangkan. Sehingga tujuan sebenarnya di sini adalah supaya anak menjadi pembelajar sejati gitu ya, long life learner gitu. Jadi supaya mereka tuh tahu kalau belajar itu menyenangkan dan belajar itu adalah seumur hidup gitu, dan ya itu sebenarnya tujuannya. Jadi tujuannya kita lebih bukan ke jangka dekat aja ya, jangka waktu dekat, tapi benar-benar jangka panjang ke seluruh kehidupan mereka gitu, sampai mereka dewasa nanti. Nah, sekarang kita masuk ke jenis aktivitas Bukis Play ini. Nah, sebenarnya ya, ini tuh story sequence sama experiments ini bisa dimasukkan ke fun learning. Jadi intinya sebenarnya Bukis Play itu fun learning. Tapi kenapa saya mau memfokuskan ke story sequence sama eksperimen ini? Karena dia ini bukan berbeda ya, tapi kayak punya aktivitasnya sendiri. Aktivitasnya tuh kayak beda gitu dengan fun learning. Nah, kita lihat kenapa gitu ya. Yang pertama, sequence cerita. Nah, tujuannya ini apa sih? Nah, sequence cerita ini gimana kita menstimulasi anak untuk bisa merangkai urutan peristiwa gitu ya, untuk memahami isi cerita, dan anak bisa belajar untuk identifikasi komponen cerita ya dari awal, tengah, akhir, dan ketika dia main sambil main gitu ya, main benar-benar dengan sesuatu yang konkret yang memvisualisasikan isi buku tadi, dan itu terus anak sambil cerita gitu ya, kita juga mengasah kemampuan bahasa verbal mereka gitu ya untuk menceritakan kembali, dan gimana anak bisa belajar dengan runut, maksudnya menceritakan cerita itu dengan runut gitu ya, dari awal, tengah, ke akhir. Nah, biasanya jenis buku yang digunakan untuk jenis sequence cerita ini adalah picture books atau buku cerita yang sudah jelas timeline dan urutan ceritanya, atau yang mengandung unsur sequence. Dan ini tuh jelas banget gitu ya, setelah ini apa, setelahnya apa. Nah, contohnya itu kalau yang bahasa Inggris itu we're going on a bear hunt. Jadi misalnya pertama mereka melewati ke rumput, kedua ke river, ketiga kemana. Nah, itu adalah sequence cerita. Kemudian yang rabbit hole, yang bahasa Indonesianya ya, yang suara apa itu? Nah, kan pertama anak ketemu misalnya pesawat ada satu, kedua mereka ketemu apa gitu ya. Nah, itu adalah sequence cerita gitu yang bisa dijadikan Bukis Play. Nah, contoh lain nih yang pernah Huza lakukan itu ada banyak, misalnya Little Blue Truck. Di sini dia Huza mengurutkan hewan-hewan yang menyelamatkan si dump truck yang stuck gitu di mud. Kemudian Snail and the Whale, dia mengurutkan event penyelamatan si siapa namanya ini, whale-nya ini gimana gitu ya. Dia sambil cerita. Kemudian Dear Zoo juga mengandung unsur sequence juga. Kayak misalnya mana hewan pertama yang dikirimkan oleh zoo ke si anak laki-laki tersebut. Kemudian yang ini we're going on a bear hunt. Nah, ini juga bisa digabungkan dengan sensory play, bisa juga dengan ada fine motorik, nanti kita bahas ya. Nah, contoh lain itu kita bisa juga mengekstraksi maksud dari buku yang ternyata menyeratkan suatu pelajaran. Misalnya ada rhyming words atau phonics, kan ada tuh buku-buku bahasa Inggris yang ada tersirat gitu pelajaran rhyming words-nya ya. Misalnya ini The Smartest Giant in Town gitu. Nah, kita bikin supaya anak gabungin gitu ya, mana sih yang rhyming gitu ya. Misalnya ini mouse and house, dog and book, giraffe and scarf, boat and goat gitu ya. Kemudian ini apa nih? Fox and box, ya, fox and socks gitu ya, fox and socks. Nah, kemudian ada juga yang ini yang paling keren sih, buku yang Bukis playable banget itu adalah yang ini, Very Hungry Caterpillar. Nah, Very Hungry Caterpillar ini kita bisa selain belajar sequence cerita, bisa juga belajar mengenai nama hari, berhitung, metamorfosis kupu-kupu, dan itu semua bisa kita visualisasikan, bisa macam-macam caranya, bisa dengan Play-Doh, bisa dengan kayak apa sih, ini saya bikin kayak pakai stick es krim gitu, pakai stick es krim gitu ya, di print, terus ditempel, bikin stick es krim, kemudian dimainkan. Nah, nanti caranya macam-macam. Nah, kemudian kita yang kedua ada eksperimen. Nah, eksperimen ini sebenarnya tuh
kita ingin mengasah kemampuan sebenarnya mengasah critical atau scientific thinking anak gitu ya, yang sebenarnya merupakan fitrah mereka. Nah, uniknya itu anak-anak tuh sebenarnya naturally memiliki keinginan untuk eksplorasi, punya keingintahuan yang tinggi gitu ya, sehingga kita tahu di sini ada digambarkan di sini kalau bahkan dari anak bayi, anak itu sudah melakukan scientific method yang benar gitu, yang benar. Kayak misalnya mereka melihat mau explore sesuatu benda, mereka observasi, kemudian dia form a hypothesis gitu ya, membuat suatu hipotesis kayak ini bendanya kira-kira bisa dimakan nggak ya, kemudian dia eksperimen tuh masukin ke mulut, eksperimen terus dia analisis, kayaknya nggak enak deh ini makanannya, terus dia report gitu ya, report findings-nya dengan nangis. Nah, kemudian berarti dia tahu kalau ini tuh bukan untuk dimakan gitu ya. Terus kemudian dia invite others to reproduce the result. Kemudian dia ngasih si benda itu ke anak lain untuk cobain gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kayak fitrah mereka gitu untuk memiliki critical atau scientific thinking pada anak itu yang sebenarnya butuh kita asah gitu ya. Nah, sebenarnya ini di Bookisplay yang jenis ini kita bisa menjadikan buku sebagai referensi percobaan ilmiah gitu ya. Contohnya pencampuran warna, transport air pada tanaman, menanam kacang hijau, membuat pelangi. Dan selain itu kita juga bisa ketika kita membuat eksperimen, kemudian anak bertanya ini kenapa ya terjadinya seperti ini, kita juga bisa menjadikan buku sebagai referensi dari jawaban kita gitu ya. Kemudian anak juga belajar mengikuti instruksi dari buku. Jadi ketika ada buku tentang science activities misalnya ya, atau enggak yang dari Familia Creativa, nah itu kan ada ininya ya, urutan-urutan pengerjaannya. Nah, anak belajar mengikuti instruksi tersebut. Nah, ini juga masuk ke sequence tadi gitu ya. Nah, kita jenis buku yang dilakukan pada bagian ini ya, jenis Bookisplay ini bisa yang tadi ini Usborne yang 365 Science Activities atau Familia Creativa ini yang bahasa Indonesia. Nah, kemudian ini yang pernah Huza lakukan ya, volcano eruption, mixing colors, kemudian rainwater transport, life cycle green bean. Nah, ini tuh selalu juga kasih wow factor pada anak gitu ya di akhir eksperimen. Nah, yang tadi saya sebutkan juga kalau ketika anak bertanya-tanya kenapa seperti itu, dan buku itu berguna sebagai referensi jawabannya. Nah, untuk menjawab curiosity-nya gitu. Kemudian kita masuk ke fun learning. Nah, fun learning ini kan kita sebenarnya anak itu kita ajak untuk bermain melalui belajar melalui bermain gitu ya, learning through play. Nah, sebenarnya ini berhubungan sekali dengan perkembangan otak anak gitu ya. Nah, ada dua hal yang dilakukan bermain terhadap otak anak gitu. Nah, yang pertama itu adalah stimulate our brains to activate or produce more synapses. Maksudnya ini adalah jadi ketika anak itu misalnya belum tahu tentang segitiga. Kalau misalnya kita kasih tahu misalnya anak belum pernah pegang apa-apa, belum pernah pegang sesuatu dengan bentuk segitiga, kemudian belum pernah lihat, terus kita kasih tahu langsung ke anak, liatin gambarnya, terus kita kasih tahu ini segitiga, namanya segitiga. Itu tuh akan dibutuhkan ratusan kali untuk anak terhubung gitu sinapsisnya, untuk terbentuk sinapsis, untuk sinapsis pada otak. Sinapsis itu kayak kalau yang pada tahu pelajaran biologi itu kayak ada di sel saraf di ujungnya. Nah, ujungnya itu kayak ada neurotransmitter itu ya yang akan menghubungkan ke sel saraf lainnya. Intinya itu adalah kayak kalau dibahasakan dengan mudah itu kayak rel kereta gitu ya, rel kereta untuk misalnya dari satu tujuan ke tujuan yang misalnya ke stasiun awal menjadi ke tujuan akhirnya. Dan tujuan akhirnya mengetahui kalau ini namanya segitiga gitu. Nah, untuk itu tuh anak harus membentuk rel kan, relnya tuh harus terbentuk. Nah, itu tuh adalah sinapsis pada otak anak. Nah, kalau misalnya kita cuma ngasih tahu aja nih, ini segitiga, itu tuh akan lama dan membutuhkan banyak sekali waktu gitu ya. Sedangkan kalau dengan bermain, kayak misalnya anak sudah
diberikan secara konkret, misalnya dibiarkan untuk bereksplorasi gitu ya, untuk megang nih dari mereka bayi udah mereka memegang balok itu, kemudian udah masukin ke mulut, udah. Nah, dengan mereka masukin ke mulut itu sebenarnya udah terbentuk namanya sensory memory. Jadi anak tuh udah tahu gitu. Oh, kalau ini tuh ada misalnya ujungnya tuh ada 3 gitu ya. Walaupun mereka belum tahu itu namanya segitiga, tapi mereka udah membentuk sensory memory tadi. Nah, nanti sampai akhirnya mereka tahu kalau itu tuh namanya segitiga. Nah, intinya itulah untuk aktivasi atau memproduksi sinapsis yang lebih banyak atau lebih cepat gitu ya dalam bermain. Nah, itu juga contohnya kalau misalnya kita mau ngasih tahu anak tentang metamorfosis misal kupu-kupu gitu atau metamorfosis katak gitu ya, kan susah kalau misalnya anak zaman kita gitu ya, kita tahunya dari buku pelajaran, kita cuma baca, dibacain sama bu guru, atau nggak lihat gambarnya gitu kan. Nah, sedangkan anak sekarang tuh mendapatkan kesempatan untuk belajar secara langsung, memegang, kemudian sambil dimainkan dengan sensory play gitu ya. Nah, itu tuh akan lebih masuk gitu ke otak anak, si sinapsnya itu akan terbentuk lebih cepat. Mereka udah bisa hafal metamorfosis itu tanpa harus susah-susah belajar gitu ya. Jadi gitu intinya. Kemudian yang kedua itu tuh bermain itu mengaktifasi sistem limbik pada anak. Nah, sistem limbik itu apa sih? Nah, sistem limbik ini adalah suatu bagian di otak yang ini yang mengatur perasaan, emosi itu ya. Dan ternyata bagian limbik ini sangat berhubungan erat dengan bagian neokortex atau thinking brain. Jadi otak berpikir kita. Jadi ketika kita diberikan input yang positif gitu ya pada limbic system ini, itu tuh akan memberikan input positif juga pada thinking brain kita, sehingga otak itu akan lebih siap menerima informasi baru gitu. Jadi ketika anak itu happy, ketika anak itu feeling better, feeling good gitu ya, nah itu tuh anak akan lebih mudah menangkap pelajaran kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Nah, jadi kemudian kita juga harus tahu nih dalam fun learning ini tuh sebenarnya karakteristik belajar anak usia dini itu kayak apa sih, karakteristik otaknya dia gitu ya. Nah, mereka tuh belajar dengan secara menggunakan sebanyak mungkin indera ya, tidak hanya dengan pendengaran dan penglihatan aja lewat worksheet gitu ya. Kemudian mereka belajar secara konkret atau kita sebut juga nanti kita bahas experiential learning. Kemudian harus sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan minat mereka dan memperhatikan periode sensitif anak. Nah, periode sensitif ini mungkin udah pada pernah dengar ya yang mendalami Montessori gitu ya udah pernah dengar. Nah, pokoknya intinya itu periode sensitif itu ketika anak otaknya tuh siap gitu untuk menerima itu gitu. Jadi jangan kayak misalnya anak umur 2 tahun disuruh belajar membaca kayak gitu karena itu belum periode sensitif dia gitu ya. Kayak gitu-gitu sih yang harus diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke 6 aspek perkembangan dalam fun learning ini ya. Ada moral agama, fisik motorik, sosio-emosional, ada seni, kognitif, dan bahasa. Nah, yang bahasa ini tidak akan saya bahas lebih lanjut dalam sharing ini karena sebenarnya kalau Bookish Play ini sendiri sudah mengasah gitu ya, sudah mengasah aspek bahasa ini gitu. Jadi dengan cara menceritakannya kembali gitu ya. Nah, itu terus dengan memahami bacaan. Nah, itu udah terasah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fun learning yang moral agama. Nah, lagi-lagi nih ya, kita ingin anak kita tuh pada saat anak usia dini itu bukan dicekcokin dengan harus sholat, harus ini, kalau enggak bakal masuk neraka, kayak gitu-gitu. Nah, bukan seperti itu. Cuma gimana kita membangun image of positif terhadap agama melalui buku anak dan permainan Bookish Play. Nah, bisa ada 2 cara. Kita di Bookish Play yang moral agama ini bisa memvisualisasikan kegiatan ibadah dari buku secara menyenangkan, atau kita juga bisa menghubungkan sains atau ilmu pengetahuan dengan agama. Nah, contoh yang pertama yang visualisasikan kegiatan ibadah dari buku itu misalnya visualisasi haji, karena haji itu juga kan ada urutan-urutannya ya, sequence-nya. Nah, ini gimana kita ajari anak untuk familiar dengan urutan haji dengan cara display ini. Nah, kemudian yang menghubungkan sains atau ilmu pengetahuan dengan agama ini bisa macam-macam ya. Kita bisa lihat ada
cerita tentang lebah dalam Al-Quran, semut dalam Al-Quran, kemudian ada Islam and Cats. Ini Islam and Cats ini ada di hadis ya, hadis Abu Hurairah. Nah, kemudian yang misalnya contohnya yang lebah. Ini ada bukunya, ada di Bina Baca ya, yang Why Do We Need Peace, yang dari Asbon. Nah, kita bisa lihat nih di Al-Quran, kalau misalnya ada ayat yang bilang kalau di dalam lebah itu ada namanya hanitamis. Dia menyimpan madu di dalam perutnya. Dibilang gitu di Quran. Nah, di buku itu ternyata disebutkan juga gitu kalau di dalam lebah itu kalau lebah itu mengangkut madu itu ada namanya hanitamis. Jadi di dalam perutnya ada kayak bagian khusus gitu untuk mengangkut madu. Nah, ini bisa kita gabungkan. Wah, Masya Allah, Allah udah menuliskan pengetahuan ini sudah sejak lama, kan Allah yang menciptakan lebah kayak gitu. Kita bisa masukkan kayak pembicaraan tauhid gitu juga ke anak saat Bukis Play ini juga gitu ya. Atau ketika semut dalam Al-Quran ini, misalnya kisah tentang Nabi Sulaiman. Nah, ini juga Huza memperagakan gitu ya sebagai prajuritnya Nabi Sulaiman gitu ya, misalnya dia pura-pura mau nginjek semutnya, terus semutnya tiba-tiba harus kembali gitu kan ke sarangnya. Nah, itu kan secara menyenangkan. Jadi ini juga bisa. Nah, untuk agama lain bisa juga disesuaikan ya dengan kitabnya masing-masing gitu untuk agama yang lain. Nah, kemudian kita masuk ke fisik motorik, aspek fisik motorik. Nah, sebenarnya apa sih inti dari kegiatan fisik motorik anak? Nah, sebenarnya ini kan dibutuhkan agar anak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari secara sempurna. Nah, termasuk kita menulis ya, karena yang kita banyak pengen anak bisa pada saat selesai usia dini itu kan bisa menulis gitu ya. Nah, sedangkan menulis ini nggak bisa kita ujuk-ujuk kasih pensil terus suruh dia nulis gitu kan. Karena menulis ini membutuhkan kombinasi banyak aspek gitu ya, ada motorik kasar, body position and gesture, gerakan lengannya gitu ya, terus gerakan bilateral ya, dua yang satu misalnya yang satu tangan menahan buku, yang satu menulis. Nah, kemudian motorik halus yaitu pencil and art atau tripod grip, kemudian koordinasi mata tangan, kognitifnya, visual perception-nya, motorik halusnya harus terlatih. Nah, banyak cara untuk melatih motorik halus dengan Bukis Play ini. Contohnya Play-Doh. Nah, Play-Doh ini salah satu tools yang bagus untuk mengasah motorik halus karena dia memperkuat tangan kita, memperkuat dari misalnya gerakan otot sebelah sini tuh dikuatkan gitu ya dengan meremas, terus kemudian memilin segala macam ya. Nah, ini Huza menggunakan Gogostop. Dia cuma bikin kayak buletan aja dari itu, kemudian dia bikin kayak jalanan dari Play-Doh juga dengan menggunakan construction ini sesuai yang di buku. Kemudian aktivitas menggunting, ini juga bisa, ini ceritanya menyelamatkan hewan-hewannya pakai gunting. Kemudian melepaskan selotip. Nah, ini Huza pakai buku DK yang Dinosaurs, Knowledge Encyclopedia and Dinosaurs. Dia cuma mencocokkan aja gitu ya. Dia menyelamatkan ini dilepaskan dari selotipnya, kemudian dia mencocokkan dinosaurus ini yang dia ambil dengan yang di buku gitu. Kemudian menggunakan pipet kayak gitu yang fisik motorik. Kemudian masuk yang kognitif. Nah, ini tuh sebenarnya jenis kegiatan yang menstimulasi anak untuk gimana dia memproses informasi baru. Nah, kan tadi kita udah tahu ya kalau misalnya anak itu belajar dari hal yang konkret. Nah, di sini saya menggunakan metode yang namanya experiential learning, atau kita bisa juga biasa tahu ini hands-on learning gitu ya. Nah, cuma dalam experiential learning ini ada learning cycle-nya. Jadi kayak mereka mengalami cycle belajar gitu ya. Contohnya itu ketika Huza belajar solar system Play-Doh. Ketika dia belajar soal sistem Play-Doh ini, pertama tuh yang saya lakukan adalah mengenalkan dia dengan figurin solar system ini. Nah, sampai dia mengalami yang namanya concrete experience. Sampai dia mengalami concrete experience. Dia memegang si figurinnya, merasakan
apa sih size-nya, besarnya, kemudian melihat warna-warnanya juga. Nah, kemudian dia juga mengobservasi gitu ya, mengobservasi dari buku. Dia melakukan observasi, maksudnya itu observasi yang tadi ya, observasi size-nya, ukurannya, mengobservasi bentuknya masing-masing planet, kemudian mengobservasi warnanya juga gitu ya. Kemudian saya masukkan buku di situ gitu ya, yang berupa abstract conceptualization. Jadi ketika Huza punya figurin itu, dia mencocokkan dengan buku ya. Buku itu kan abstrak. Nah, dia melihat nih, oh berarti ini sama ya, misalnya Jupiter ini warnanya sama kayak ini buku kayak gini. Terus juga dia tahu ukurannya, membandingkan ukuran misalnya antara bumi dengan Jupiter itu lebih besar Jupiter segala macam. Kemudian dia melakukan active experimentation, dia melakukan eksperimen. Nah, eksperimennya ini dengan Play-Doh ini gitu. Dia membuat sendiri dan dia menentukan sendiri warna yang dia gunakan untuk membuat planet-planet ini. Hasil dari pengamatan dia gitu ya, pengamatan dia terhadap buku, terhadap si figurinnya juga gitu. Nah, ini juga dilakukan dalam setiap aktivitas kognitif, funneling yang kognitif ketika dia mau saya kenalkan terhadap informasi baru, contohnya yang pada cair dan gas gitu ya. Yang pertama dia concrete experience-nya dengan manik-manik, terus nanti dia experimentation-nya ada dengan balon gitu ya. Ini semua ada di IG saya juga bisa dilihat. Ada geografi Play-Doh gitu ya. Dia menghubungkan Play-Doh ini dengan yang dia lihat di buku, kemudian ada volcano puzzle, food journey gini, dan penyerbukan dengan sensory bin. Nah, lewat Bukis Play ini, anak bisa memvisualisasi informasinya, memainkannya, kemudian memiliki image positif terhadap ilmu pengetahuan dan buku gitu. Ini yang tadi saya bahas ya. Nah, di sini juga terjadi stimulasi bahasa dan literasi dari anak yang menceritakan kembali pengalaman bermain dan belajarnya. Jadi ketika dia main, dia cerita juga misalnya tentang solar system. Dia cerita kalau ternyata di sini ada asteroid belt gitu. Kemudian dia bikin sendiri. Ini asteroid beltnya bunda kayak gini. Terus kalau misalnya kena bisa lepas, dia berimajinasi juga di situ juga bisa. Sambil berimajinasi sambil bermain juga bisa. Gitu. Nah, pokoknya intinya dia bisa fun gitu ya, sehingga dia memproses informasi barunya dengan baik. Gitu. Nah, ini juga saya lupa juga bilang kalau waktu itu kayak kalau misalnya saya melakukan suatu percobaan gitu ya sama Huza tentang water cycle. Nah, waktu itu saya lupa kasih bukunya gitu ya. Nah, saat itu Huza langsung kasih saya buku Picturepedia. Nih di sini ada loh Bunda water cycle. Terus dia cari halamannya tentang itu. Jadi di sini juga membiasakan anak untuk tahu buku mana sih yang tepat sebagai referensi dia saat mengerjakan sesuatu gitu. Jadi ini benar-benar mengasah kemampuan itu pada anak. Nah, kemudian yang sosio-emosional. Nah, perkembangan anak usia dini di aspek ini tuh sebenarnya dapat kita observasi ketika anak main dengan teman, gimana dia berbagi, problem solving, mau minta maaf, empati. Juga saat kita kayak menemani dia belajar gitu ya di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan sehari-hari gitu ya. Gimana dia menghadapi kesulitan, menghadapi kegagalan, bagaimana interaksinya dengan orang tua, atau gimana dia mengelola emosi. Sudah bisa kita tahu dari kegiatan sehari-hari gitu. Cuma Bukis Play ini juga bisa digunakan untuk anak mengenal nama-nama emosi gitu. Untuk tahap awal anak mengenal nama-nama emosi, kayak misalnya terus bagaimana ekspresi emosinya mereka gitu ya, yang dituangkan lewat kayak art juga bisa, kemudian dicocokkan dengan bukunya. Dan ketika dia melakukan Bukis Play ini, anak bisa merecall tuh memori mereka ketika mengalami emosi ini gitu ya. Kayak misalnya Huza sedih loh kalau Bunda waktu itu Bunda marah gitu ya. Terus dia cerita, kemudian ketika dia senang misalnya, ya Bunda Huza senang waktu itu waktu pas main sama Bunda, waktu pas dibacain buku. Nah kayak gitu diceritain saat Bukis Play juga bisa. Nah ini jenis buku yang saya gunakan yaitu Sometimes I Feel Sunny. Kalau yang bahasa Indonesianya kan banyak ya. Ini yang Rabbit Hole yang judulnya itu. Nah kemudian yang seni. Seni ini pokoknya bisa kita explore banyak banget dari buku ya.
Karena ini tuh penting karena untuk mendukung perkembangan motorik halus anak, hand-eye coordination, ketangkasannya dia, kognitif. Nah, kemudian saat aktivitas juga anak banyak memakai fine motor tools kayak gunting, lem, krayon, spidol, dan berbagai tools untuk melukis. Nah, ini tuh juga penting art and craft ketika anak diberikan kesempatan untuk explore sendiri gitu ya, dibiarkan untuk berimajinasi sendiri, itu untuk penting untuk visual perception skills mereka ketika mereka misalnya punya imajinasi nih. Oke, saya punya imajinasi, yaitu misalnya ini contohnya itu ketika dia bikin Where is the Green Ship ya, dari buku Where is the Green Ship. Dia pengen bikin domba gitu ya, domba yang snorkeling gitu ya, itu ada di pikirannya dia. Dan gimana art and craft ini mendukung dia untuk menuangkan isi pikirannya dari yang sebelumnya abstrak hanya ada di pikirannya dia, itu menjadi konkret gitu, menjadi sebuah karya. Dan ini tuh bagus banget kalau misalnya kita bisa membiarkan mereka explore sendiri. Contohnya ini Where is the Green Ship? Saya tidak expect dia untuk membuat yang sama dengan yang di buku. Saya membiarkan dia bereksplorasi gitu. Jadinya dia membuat misalnya, oh kayaknya ini seru deh Bunda kalau dijadiin dancing shape gitu ya. Terus dia bikin tangannya satu ke atas, satu ke bawah gitu seperti dancing. Sorry, saya lepas dulu kacamata. Nah kemudian ketika dia pengen bikin astronaut ship gitu ya, berarti dia warnanya hitam, kemudian ada helm astronotnya. Nah ini juga penting untuk membiarkan anak bereksplorasi untuk menuangkan ide dan imajinasinya gitu. Kemudian kita masuk ke strategi. Nah strategi bagaimana sih melakukan book display ini, dari mulai ide, persiapan sampai eksekusi. Nah kemudian yang pertama ide. Nah, sebenarnya ada beberapa cara sih untuk memunculkan ide book display ini. Pertama, ketika kita sudah rutin melakukan aktivitas fun learning dengan anak, nah awalnya dia niru nih, misalnya saya cuma niru aja apa aja yang di IG sama Pinterest, saya niru aja. Nah, kalau kita udah punya intensitas yang tinggi, udah melihat-lihat play ideas, kadang ide itu bisa muncul dengan sendirinya gitu ya, untuk memanfaatkan buku sebagai sumber aktivitas. Nah, atau yang kedua, ketika kita sudah menentukan nih ingin stimulasi apa nih, misalnya kita pengen menstimulasi semuanya dalam seminggu ya 6 itu. Saya Senin ingin menstimulasi fisik motor, Selasa ingin menstimulasi kognitif, Rabu mau stimulasi apa. Nah, kita bisa cari juga buku yang sesuai untuk melengkapi fun learning itu gitu ya. Jadi kita misalnya pengen fisik motor, berarti pengen pipet-pipetan nih. Nah, terus buku apa ya yang cocok untuk melengkapi fun learning itu. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Atau bisa juga dengan cara kita mengerucutkan suatu hal yang menarik dari buku yang ada atau yang saat ini jadi kesukaan anak ya, misalnya tokohnya, sequence atau jalan ceritanya, konsep atau gagasannya, suatu ilmu pengetahuan dari buku atau ilustrasi yang menarik atau catchy. Nah, di sini saya kasih contoh ya, misalnya kita memilih satu buku, kemudian misalnya Very Hungry Caterpillar, terus kita melakukan semua aktivitas yang terinspirasi dari buku itu. Ini bisa kognitif nih, misalnya mengurutkan nama-nama hari, kemudian mengurutkan mengurutkan mana saja duluan yang dimakan sama caterpillar-nya. Kemudian kita bisa untuk anak yang lebih kecil nih, anak yang lebih kecil yang belum bisa masih tahap eksplorasi, kita bisa sediakan namanya story basket gitu. Isinya semua yang ada di buku itu, kemudian kita sambil cerita sambil lihat barangnya gitu. Atau enggak kita bisa art and craft, ini pakai balon, diwarnainya pakai balon gitu. Kemudian bisa lacing, ini fine motorik juga, motorik halus juga. Kemudian yang gampang juga kita bisa bikin kayak wayang-wayangan ini dari stick es krim, kemudian cerita itu juga bisa. Kemudian ini ada ya ini pakai Play-Doh juga fisik motor ya. Nah, pokoknya yang pertama pilih dulu bukunya, kemudian kira-kira aktivitas apa yang terinspirasi dari buku itu. Bisa kita cek di Google atau di Pinterest, bisa kita klik gitu ya, book display Very Hungry Caterpillar, bisa kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa misalnya nih, kita sudah melakukan namanya apa sih, kayak kalau dalam homeschooling itu
team learning gitu ya. Jadi belajarnya tuh berdasarkan tema gitu ya. Saya lagi tema apa nih? Lagi tema tentang bugs gitu ya. Terus kita tahu nih bukunya apa. Oh, di rumah ada buku ini. Nah, dikumpulin nih buku tentang bugs gitu ya. Kemudian kita susun aktivitasnya itu tadi ya. Ini yang tadi tentang anatominya juga bisa, kemudian tentang sarangnya, klasifikasinya, kemudian membuat ini anatomi juga, tapi dengan menggunakan Play-Doh juga ya, berbagai macam bugs, serangga-serangga gitu dibikin pakai Play-Doh. Nah, itu bisa caranya seperti itu juga bisa. Nah, sekarang banyak pertanyaan ini fact gitu ya, frequently asked question. Nah, apakah Bukis Play itu harus yang seperti yang terlihat di IG gitu ya? Kayak wah, bagus-bagus, Instagramable itu istilahnya ya. Nah, sebenarnya bisa juga dilakukan dengan sederhana. Yang sering saya lakukan sama Huza yang jarang di posting itu adalah kayak menggambar cerita yang ada di buku gitu ya, atau apapun yang dia ingat dari suatu buku tuh dia ambil bukunya terus dia gambar. Kita sama-sama menggambar karakter yang ada di buku. Kemudian yang kedua bisa juga dengan bermain peran, dengan figurin, dengan boneka-bonekaan atau wayang yang dari stick es krim itu, yang kemudian kita bisa menggunakan Play-Doh. Play-Doh juga bisa kita buat sendiri, nggak harus beli. Saya juga sering bikin Play-Doh sendiri untuk Bukis Play ini. Kemudian free painting. Paintingnya kayak saya untuk anak yang masih kecil banget ya, 2 tahun. Kita ajak mereka untuk free painting aja. Melukis dengan bebas, kemudian hasilnya bisa kita gunting sesuai tokoh atau karakter yang di buku itu. Kemudian kita bisa cetak tangan anak dan dilukis mengikuti ilustrasi di buku. Kemudian bisa mencocokkan figurin hewan tadi dengan yang anak temukan di buku. Nah, sekarang kita masuk ke Bukis Play per tahapan perkembangan anak. Nah, untuk kita tahu nih, saya untuk pengen dapat ide gitu ya, kita harus tahu dulu sih anak kita ini udah masuk dalam tahap perkembangan yang mana gitu ya. Dalam membaca ada kalau untuk anak usia dini ini terbagi 2, ada emergent atau pre-readers sama initial atau early readers. Nah, jadi untuk usia 0 sampai 6 tahun nih emergent atau pre-readers kayak masih ini tuh fokusnya itu di bukan untuk kemampuan membacanya, tapi dengan ketertarikannya pada buku dan fase awal memahami isi buku. Nah, caranya gimana sih? Nah, ini ada saya dari kecil, dari bayi, tummy time dengan buku juga udah bisa ya. Kayak misalnya kalau yang sekarang keren tuh ada contrast book gitu kan, dari pas newborn juga udah bisa tummy time dengan contrast book ya, buku-buku yang high contrast. Kemudian ketika anak menginjak 1 tahun, 9 bulan gitu, bisa kita sediakan story basket tadi ya, anak explore isi basket itu dengan apa-apa yang ada di buku yang relate dengan dia gitu. Kemudian art and craft, ini misalnya usia 2 atau 3 tahun, kita sudah bikinkan misalnya misalnya ini rainbow fish, kita udah bikinin nih ikan-ikanannya, kemudian suruh mereka tempel-tempel aja. Nah, itu juga udah termasuk Bukis Play. Nah, kemudian ada story stones. Ketika anak udah tahu nih, kayak misalnya sering dibacakan suatu buku, misalnya ini yang 3 babi kecil, kita suka dengar kan ya ceritanya 3 babi kecil. Nah, misalnya pertama serigalanya ini meniup rumah siapa dulu gitu kan? Oh, rumah yang sulung dulu gitu. Nah, itu anak mengurutkan si story stone tadi gitu ya, berdasarkan yang dia pahami dari buku. Kemudian pretend play dengan sensory beat. Nah, ini juga udah bisa digunakan untuk usia sekitar 3 tahunan gitu. Nah, kalau initial atau early readers, ketika dia sudah mulai nih udah bilang bisa membaca sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kita gabungkan, kita kombinasikan kegiatan Bukis Play ini dengan membaca sedikit-sedikit dulu. Kayak misalnya Dirzu yang tadi, selain mengurutkan hewan-hewannya, dia juga belajar membaca nih. Yang pertama, ini kan pertama gajah, dia baca, oh pertama itu gajah, kedua jerapah, itu dia gabung-gabungkan. Atau kita label matching nih. Jadi kita udah bikin gambar, saya puzzle ini ya, puzzle saya bikin sendiri, puzzle volcano. Nah, kemudian atau nggak gambar volcano aja bisa, atau nggak pakai Play-Doh bisa. Nah, kemudian dia matchingin dengan yang ada di buku. Misalnya, oh ini apa sih, side fan.
ya apa sih maksudnya yang di pinggirnya, kemudian ada magmanya di mana. Nah itu dia baca dari buku dan dia cocokkan dengan yang ada di gambar atau yang di playdoh tadi, bisa ditempel kayak gitu. Nah atau enggak sight words. Nah ketika anak kita udah perkenalkan dengan membaca bahasa Inggris misalnya, nah ini kita bisa atau enggak bahasa Indonesia juga bisa ya, misalnya pakai buku bahasa Indonesia kita tulis di ini pakai kayak koin gitu ya, koin yang transparan. Kita tulis nih misalnya bahasa Indonesia ya, aku gitu ya, aku. Terus suruh anak matchingin nih, mana ya cari kata aku di buku ini gitu ya. Oh, terus nanti dia cari kayak gitu itu bisa juga sebagai book display. Nah, sekarang persiapannya gimana? Nah, sebenarnya untuk persiapan alat dan bahan supaya nggak riwah nih ya, supaya saya nggak mood-nya drop gitu ya, ketika mau nyiapin permainan, itu tuh saya terbiasa menyiapkan namanya fun learning essential. Ini juga ada di highlight di IG saya, yang wajib ada di rumah, kayak alat tulis, gunting, lem, krayon, kertas warna, pom-pom, kapas bulat-bulat, pasir, kemudian ada pipet-pipetnya, pewarna makanan, catnya juga, pipe cleaner, Google Eyes, dan itu tuh harus semuanya kayak terlihat tapi tidak mudah dijangkau anak. Kalau misalnya anaknya masih kecil ya, misalnya di toples gitu ya yang tertutup supaya anak tidak gampang ditumpahin atau gimana. Nah, intinya tuh saya ingin semua tuh ada tempatnya sehingga ketika saya pengen melakukan sesuatu semua alat tuh udah ada gitu. Semua yang saya butuhkan udah ada, nggak harus nyari-nyari lagi, nggak harus beli-beli lagi. Karena itu juga kan memakan waktu ya persiapan alat dan bahan ini. Jadi saya bikin yang wajib aja ada di rumah, jadi kalau mau sesuatu gampang gitu. Kemudian yang kedua, itu ekspektasi dan meluruskan niat. Nah, gimana sih cara setiap hari itu saya kayak harus bikin ngomong gitu ke diri sendiri, self talk untuk supaya tujuan utama bermain itu adalah so the kids can have fun gitu ya. Jadi supaya anak tuh bisa 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 senang-senang dalam main ini gitu, bukan suatu beban. Anak itu kita jadikan subjek, bukan kita jadikan objek gitu ya. Bukan untuk memuaskan ego orang tua, tapi murni untuk proses belajar mereka gitu ya, secara menyenangkan. Nah, saya biasa self talk, oke, saya ngelakuin ini untuk apa, kemudian saya fokus pada apa, saya akan fokus pada observasi proses bermainnya, bukan hasilnya. Pada hari ini saya akan main follow the child, akan membiarkan dia lead the play gitu ya, bermain, kemudian saya ikuti. Saya juga harus percaya kalau apa yang anak lakukan itu adalah yang dia butuhkan gitu ya. Respon anak adalah cara mereka belajar. Nah, dari sini, nah itu sebenarnya kayak self talk ini harus diulang-ulang. Kalau lupa, saya akan pokoknya jadi hancur gitu. Pernah juga saya mengalami kayak gitu, kayak misalnya lupa gitu ya, saya pengen mainnya gini, jadi punya banyak ekspektasi itu juga pernah, dan itu tuh sebenarnya jadi nggak enak mainnya jadinya. Nah kemudian yang ketiga, itu briefing atau sounding anak. Nah sebelumnya itu juga persiapan orang tua sih, kayak misalnya saya tuh harus cukup tidur, kemudian moodnya nggak lagi jelek gitu ya, kemudian cukup lagi nggak lapar, kayak gitu-gitu sih yang sebenarnya lebih persiapan ke emosional sama fisiknya juga. Kemudian anaknya juga kita pastikan dalam kondisi prima, kebutuhan biologisnya dia kayak makan, tidur, kebutuhan geraknya juga udah terpenuhi ya. Saya biarkan dia lari-lari apa dulu gitu boleh juga. Kemudian kebutuhan emosinya juga udah terpenuhi. Nah, kemudian anak juga bisa diajak untuk memilih aktivitas gitu ya. Kayak misalnya kalau saya ke Huza, yuk minggu ini mau ngapain ya? Kita susun yuk, ini ya pengen main apa aja. Kita sambil lihat-lihat Pinterest. Nah, cuma untuk untuk membatasi gitu ya. Kan kalau Pinterest bisa kalau scrolling semuanya bahaya gitu. Itu saya udah ini duluan, udah pin duluan, udah dimasukin dalam satu kategori. Kemudian ya udah Huza tinggal cari lihat dari kategori itu gitu yang mau dia mainkan. Jadi nggak dibiarkan anak untuk mengeksplor semuanya karena kan itu banyak banget, bisa-bisa anak jadi nggak fokus kayak gitu. Nah, kemudian juga briefing anak sebelum main, kita ngasih tahu, kita ngasih tahu dan mengajak dengan semangat gitu ya, sambil bercerita mau ngapain, mau bikin apa aja, briefing juga mengenai ekspektasi mereka, kayak misalnya nggak harus 100% sama kayak di foto atau Pinterest atau IG, kayak misalnya dia tuh kadang kalau nggak sama tuh kesel gitu ya, ini kok hasilnya nggak sama, gini-gini, aku salah kayak gini. Nah,
itu tuh yang harus kita hindari jadinya untuk saya selalu tekankan kreativitas dia. Kayak misalnya gini, Bunda seneng loh kalau Huza yang punya ide, kalau kamu berusaha sendiri dan bisa bikin yang baru, yang kreatif gitu kan. Saya selalu tekankan kreatif, jadinya dia ya udah apapun yang ada di kepala dia keluarin dan jadi kita tidak membatasi kreativitas anak gitu. Nah, kemudian eksekusinya gimana? Nah, yang pertama ini eksekusinya itu kalau saya harus ikut gitu bermain gitu ya. Kalau misalnya kita nggak mungkin ngasih aja nih kamu main nih sensory bin gitu ya. Ini kamu main terserah kayak gimana gitu. Nah, itu anak akan bingung mau diapain gitu kan. Sedangkan ketika orang tua ikut bermain, kita ikut berimajinasi, kita energinya udah setara sama anak gitu ya. Kita udah punya energi yang sama-sama anak, kemudian kita masuk ke dunia mereka gitu ya, kita koneksi terhadap anak gitu ya. Nah, itu anak akan juga tertarik gitu. Jadi kita sebenarnya anak itu tergantung orang tuanya maksudnya energi ketika dia main tuh gimana. Itu tergantung orang tuanya juga gitu. Kemudian yang kedua, observasi dan refleksi. Nah, ini tuh penting banget kita untuk melihat bagaimana respon atau reaksi anak saat bermain gitu. Jadi kita nggak cuma ya udah main aja kayak gitu. Tapi yang terpenting bagi orang tua ini adalah kita melihat respon atau reaksi mereka. Apa sih yang anak lakukan dan bicarakan saat main, gimana cara atau proses berpikirnya. Nah, contohnya itu ketika Huza ini main menggambar Lego Life Cycle Green Bin. Saya akan ceritakan dikit. Nah, ketika bermain dengan green bin ini, saya minta dia untuk menggambar. Huza coba dong gambarin, Bunda pengen lihat gambarnya gitu ya. Nah, ketika gambar ini, dia malah gambar di sebelahnya tuh gambar Lego gitu. Terus terus kalau misalnya di sini saya bilang, Huza ngapain sih gambar Lego? Kan Bunda suruhnya gambar biasa. Kalau saya ngomong kayak gitu, dia tidak akan mengeluarkan aktivitas kayak gini. Jadi di sini tuh dia berimajinasi kalau dia membuat si life cycle green bin ini dari Lego tuh harus kayak gimana gitu. Jadi numpuknya tuh Legonya harus gimana supaya dia tetap stabil. Nah, itu dia ceritakan ke saya, ini loh Bunda kalau kayak gini tuh harus ditahan sama Lego yang ini kayak gitu. Dan itu tuh gak akan terjadi kalau saya membatasi imajinasi dia gitu. Jadi penting untuk membiarkan anak bereksplor, mengeluarkan imajinasi apa yang ada di pikiran mereka gitu. Nah, kemudian yang tiga itu menarasikan semuanya. Jadi ketika bermain itu bukan kita bertanya untuk ngetes gitu ya. Ayo setelah ini misalnya setelah jadi misalnya yang green bean ini setelah biji jadi apa? Ayo setelah ini apa? Jangan kayak gitu. Itu namanya mengetes, itu namanya apa namanya? Ujian, kayak ujian. Bukan mencecar pertanyaan yang orang tua tahu jawabannya, tapi gimana untuk tahu proses berpikirnya. Kayak misalnya di sini, kenapa sih dia bikin dari Lego, pengen tahu kita kenapa kan, nah terus dia cerita gitu kan. Nah itu sebenarnya yang dibutuhkan ketika bermain. Kemudian yang keempat, book display plus ritual out. Nah, untuk jenis story sequence atau story basket ini dengan figurin, kita dapat dilakukan sambil membacakan buku ke anak. Jadi sambil membaca buku, sambil bermain gitu. Kemudian yang kelima itu menulis atau memorize hasil observasi. Nah, pertamanya kita memorize dulu, ingat-ingat nih hasil observasinya. Kemudian kita tulis. Nah, pengalamannya ini biasanya saya tulis kan udah semuanya di IG ya. Tapi mungkin ada beberapa yang menulis di jurnal. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri, saya nggak ada jurnal bermain Huza, cuma jurnal bermain saya itu ya lewat IG gitu. Saya biasanya bikin caption panjang, gimana proses bermainnya, proses berpikirnya Huza gimana, itu saya tuliskan dengan lengkap di caption. Kemudian ada dokumentasi videonya juga gitu ya. Nah, ini juga penting untuk bahan menentukan kegiatan selanjutnya. Kayak misalnya Huza tidak terlalu suka kayak permainan yang seperti ini. Nah, berarti selanjutnya pendekatannya harus kayak begini. Nah, itu kayak gitu-gitu ditulis juga. Nah, kemudian ingat juga connection over correction. Jadi daripada kita mengkoreksi anak, kita lebih baik lebih banyak koneksi ke anak gitu ya, lebih berempati atau kita pengen tahu apa isi kepala mereka dibanding mengoreksi gitu. Nah, sekarang ini book display dengan binar baca. Nah, binar baca ini
banyak banget buku-buku yang berkualitas ya, kayak buku-buku impor yang benar-benar keren gitu ya, yang saya juga punya dan bisa book playable gitu, bisa dijadikan book play. Contohnya itu adalah Tree ini. Nah, ini tentang bercerita tentang perubahan musim. Nah, kita bisa ajak anak untuk melukis perubahan musim gitu ya. Kira-kira apa sih kalau musim gugur warnanya apa? Kemudian dia kombinasikan warna-warna itu yang sudah disediakan misalnya di palet cat airnya, palet catnya, kemudian dia melukis sesuai warna yang ada di buku. Kemudian ini How Do Flowers Grow dari Ashbourne. Ini juga ada di Binar Baca. Nah, ini saya lakukan dengan metode sensory bin. Jadi di sini saya sediakan kayak bunga-bunga gitu, kemudian ada hewan-hewan yang berperan sebagai penyerbukan gitu. Jadi dia kayak bermain pura-pura hewannya itu menyerbukan gitu, menyerbukan si tanaman itu gitu ya. Ada apa aja sih yang membantu penyerbukan hewan, penyerbukan tanaman gitu ya. Ada bee bisa, kemudian di sini ada kepik juga bisa, ternyata kupu-kupu juga bisa. Nah, ini bisa dilihat di buku itu ya, di bukunya, bisa sambil anak berimajinasi juga. Kemudian ada Animal Atlas. Di sini Huza pakai apa sih namanya, felt gitu. Nah, tapi kalau ada yang nggak punya, kita bisa gambar aja atau nggak di print gitu ya, print di kertas benua-benua, berbagai benua, kemudian kita cocokkan hewan yang ada di benua tersebut gitu. Kemudian ini what are germs? Ini juga saya melakukan apa sih, pakai sensory bin juga dengan ini pakai apa sih, water beads ya, water beads yang warna merah, warna putih. Kemudian saya bikin ininya nih, germs-nya. Ada jenis-jenis germs tertentu, misalnya ada yang batang nih, ada yang bulat-bulat. Nah, nanti dia lihat dari bukunya gitu, itu bisa juga. Nah, intinya kita sudah masuk pada terakhir ya, slide terakhir. Intinya book display ini adalah aktivitas bermain yang melibatkan buku atau terinspirasi dari buku. Dan book display ini kita dapat memvisualisasikan ide atau gagasan dari buku. Kita bisa expand the book gitu ya dengan aktivitas fun learning. Nah, di sini juga kita sudah kenal kan yang namanya open-ended toys gitu ya. Nah, sebenarnya buku ini juga ternyata bukan hanya untuk kita bacain ke anak aja, tapi juga bisa sebagai open-ended tools gitu ya, untuk mendekatkan anak pada buku dengan selalu berinteraksi positif dengan buku gitu ya. Interaksi positif itu tadi yang saya jelaskan, kalau kita bisa juga selain kemampuan literasi, kita juga bisa mengasah menstimulasi perkembangan anak gitu. Sekian dari saya, terima kasih banyak sudah mendengarkan saya. Kayaknya lama banget ya, 1 jam. Baik, terima kasih, seru banget. Punten. Nggak apa-apa. Sampai kepanasan, sampai lepas ini. Sorry. Tapi memang seru banget ya ternyata book display itu. Terus yang selama ini ekspektasinya kayak ribet, aduh kalau dibiasain kayak gitu nanti malah setiap hari ketagihan, ribet nggak ya? Tapi ternyata bisa diminimalisir keribetan itu salah satunya dengan cara persiapan alat dan bahan tadi ya. Jadi ada beberapa alat yang kayak udah standby di rumah, kayak basic-basicnya gitu ya yang dibutuhkan. Terus ini aku kalau boleh review, aku sempat catat 3 poin yang menurutku perlu di-highlight. Jadi dari book display ini yang paling penting pertama kita harus luruskan niat. Jadi harus jaga ekspektasi, fokus untuk observasi bermain anak, jadi bukan hasilnya. Jadi ketika kita misalnya melakukan sequencing, ternyata anak belum bisa mengurutkan cerita dengan benar, tenang aja ya Teh. Tenang aja. Jadi jangan stres ya. Terus ini sebenarnya nasihat buat saya juga nih. Terus yang kedua, orang tua ikut bermain itu ya. Jadi bukan hanya menyiapkan aktivitas, tapi anaknya main sendiri, cuma bermainnya bersama-sama gitu ya. Lalu yang ketiga yang menurut saya penting juga untuk dicatat itu, sebaiknya jika bertanya itu, kita bertanya untuk tahu proses berpikirnya, bukan mencecar pertanyaan yang orang tua sudah tahu jawabannya ya. Jadi itu mah ngetes ya Teh? Ngetes, itu ujian namanya. Kalau misalnya kita mau tahu pemahaman anak sudah sejauh mana itu, kalau bukan dengan pertanyaan yang kita sudah tahu jawaban itu, gimana ya Teh contoh pertanyaan untuk tahu proses berpikir anak itu?
udah sampai mana itu ada contohnya nggak ya Teh? Kalau saya sih misalnya tentang life cycle gitu ya. Ya saya ini aja gitu. Saya nggak nanya yang gimana gitu, tapi kayak misalnya nyontohin kira-kira abis ini apa ya? Jadi pertanyaannya tuh nggak nyecer, tapi kayak kira-kira gimana ya abis ini ya? Tapi sambil kayak seru-seruan gitu. Kayak bisa juga kita pengen tanya pemahaman dia gitu ya, tapi bisa sambil kita mainin juga. Wah, ini misalnya si salmon ya, pada saat saya main life cycle salmon, ada spawning. Wah, ini kayaknya apa sih, si ikan salmonnya ini lagi spawning ya. Kalau spawning kita mau kemana dulu ya? Kita kemana dulu yuk? Oh ternyata dia jawab, iya kalau mau bertelur harus ke gunung kayak gitu-gitu. Nah jadi kayak kita sambil main juga gitu. Oke, jadi kalau kita beri pertanyaan yang kita sebenarnya berharap dia bisa menjawab, itu sebenarnya nggak apa-apa kalau dia jawabnya belum tahu atau salah, itu kita tinggal membenarkan, itu nggak masalah ya Teh? Nggak masalah, kita, nggak masalah. kita Karena kasih ya, tahu urutan ya karena tadi yang sinaps tadi, karena untuk anak tahu suatu informasi kan butuh ada anak yang emang cepat gitu ya, ketika dia atau enggak misalnya Huza, ketika dia belajar tentang solar system itu lebih mudah dibanding dia belajar tentang life cycle salmon misalnya, nama-namanya. Nah itu tuh ya udah kayak gitu, kita ulang-ulang lagi aja, kita sambil main kayak gitu-gitu aja. Jadi fokusnya ke kayak kita apalagi nih yang harus kita lakuin, kita apalagi nih. Jadi bukan fokusnya ke anak, tapi kayak apalagi yang harus kita lakukan gitu. Oke, baik-baik. Ini sebenarnya sudah banyak pertanyaan juga yang masuk. Di kolom chat juga sudah ada, cuma tadi siang itu udah ada yang dulu mengirimkan pertanyaan, jadi mungkin kita bacakan yang itu dulu ya Teh. Sebentar, saya coba share screen dulu. Ini saya juga izin sambil buka handphone, karena ada pertanyaannya dari HP juga tadi. Ini saya share nih, kebaca nggak ya Teh? Nah, saya kan nggak pakai kacamata. Oh, oke. Kacamatanya berembun. Saya lihat di sini ya. Saya bantu baca juga ya. Ini dari Mbak Alifati di Surabaya. Pertanyaannya, tahapan dalam Bukis Play, apakah harus menuntaskan buku bacaan sampai akhir halaman dulu atau bisa disesuaikan pada halaman yang akan kita praktekkan kegiatan bukisnya? Anak kan biasanya sudah excited duluan, lihat alat bahan yang akan dieksekusi, sedangkan membaca bukunya belum sampai akhir halaman. Apa tidak apa-apa membaca salah satu halaman kemudian eksekusi, karena buku bacaannya sudah sering dibaca dan baru ada ide untuk Bukis Play, lebih tepatnya baru mempelajari Bukis Play. Ini saya bacakan langsung tiga-tiganya dulu atau satu-satu aja ya Teh? Satu-satu aja nggak apa-apa. Satu-satu aja. Satu-satu dulu nggak apa ya? Mbak Lifati ada 3 pertanyaan, jadi satu-satu dulu ya. Oke. Untuk yang pertama ini nggak apa-apa banget, nggak usah semua keseluruhan buku ya. Kecuali kalau kita ingin fokusnya ke sequence. Kayak misalnya yang tadi sequence tadi kan kita sekalian sambil read aloud ya. Kita sambil read aloud sambil anaknya main. Itu pun kalau enggak tidak dia selesaikan, dia sudah bosan, ya udah stop. Nggak usah dipaksain sampai selesai gitu kan. Nah, kalau yang tadi misalnya misalnya kalau saya nih ya, tentang ada buku ensiklopedia yang gede kan nggak mungkin. Saya cuma buka sebagian, misalnya yang water cycle-nya aja atau nggak yang volcano-nya aja. Terus misalnya yang apa sih namanya, yang tentang bees, tentang why do we need bees, itu saya buka cuma tentang anatomi bees-nya aja. Itu juga nggak apa-apa, nggak harus semuanya. Tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Iya. Bahas yang mana? Bahas yang mana ya. Oke. Langsung ke pertanyaan kedua ya Teh ya. Biasanya Bunda melakukan Bukis Play, maksudnya Teh Tazi kali ya. Biasanya Teh Tazi melakukan Bukis Play ini berapa kali dalam 1 bulan? Apa setiap Bukis Play dengan buku yang berbeda, tapi temanya sama, menggunakan alat bahan yang berbeda juga? Gimana ya ini maksudnya ya? Dalam 1 bulan. Jadi kayak misalnya Bukis Play ini pakai bukunya, saya temanya tadi bugs. Kemudian Bukis Play-nya bukunya beda-beda gitu. Terus bisa menggunakan alat bahan yang beda juga. Nah ini tergantung juga kita mau, misalnya kalau saya juga pernah coba-coba. Pokoknya saya tuh coba-coba kalau dalam fun learning ke anak ini coba-coba. Jadi kayak misalnya saya bikin jadwal per minggu yang ada semua aspek perkembangan. Nah itu bisa jadi bukunya beda-beda, temanya beda-beda gitu kan. Nah ya udah saya pilih aja buku yang sesuai.
dengan fun learning itu. Terus nggak mesti juga book display harus setiap minggu juga, karena waktu itu juga saya misalnya kayak nggak ada buku yang sesuai, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Terus nggak ditentuin juga pokoknya harus book display seminggu segini. Kalau kayak gitu bakal tekanan juga ke saya gitu. Kayak terus kalau tekanan ke saya nggak enak juga ke anaknya. Jadi kayak saya let it flow aja. Terus kayak kebanyakan juga sekarang misalnya per tema, misalnya temanya bugs kemarin ya. Ya udah itu saya bikin tentang klasifikasinya, tentang sarangnya, tentang ininya. Nah itu semua pakai buku yang beda-beda juga kan, bisa pakai buku yang beda, bisa kalau misalnya ada satu buku yang memuat semuanya ada, ya pakai buku itu gitu. Tergantung sikon. Jadi sebenarnya bisa juga ya dalam 1 minggu ternyata yang digunakan bukunya cuma 1 atau 2, cuma karena buku itu bisa mencakup 6 aspek tadi kita bagi-bagi harinya, bisa juga ya Teh ya. Oke, ini lanjut pertanyaan ketiga dari masih dari Mbak Alifati ya. Display bisa diterapkan sejak anak usia berapa, dan ide book display pertama kali yang Teh Tazi praktekkan dengan anak itu apa dulu? Oke, kalau yang diterapkan sejak anak usia berapa? Yang tadi yang saya contohin yang apa sih, pre-reader atau emergent reader itu yang dari anak usia bahkan newborn pun ketika dia tummy time disediakan buku itu juga book display, karena kan dia tuh juga sama-sama ada buku kan di situ, melibatkan buku. Terus misalnya ketika anak dari high contrast menjadi buku board book, kemudian yang touchy feely anak main-mainin, nah itu juga termasuk gitu. Jadi usia ini ditentukan dengan maksudnya usia book display ini menentukan nanti aktivitasnya apa gitu. Jadi aktivitasnya bisa macam-macam. Terus usianya juga tergantung kita mau melakukan book display seperti apa gitu. Oke. Kalau misalnya gimana Teh? Oke. Kalau ini mau jawab yang ide book display yang pertama kali. Nah, yang pertama kali itu yang pakai yang tadi yang sel darah itu tadi. Oh, tadi ada ya di ini ya di slide. Kalau ini Teh, misalnya bukunya memang udah ada fitur-fitur yang menstimulasi sensori kayak touchy feely tadi itu, berarti sebenarnya dengan buku itu aja udah book display ya? Iya. Apalagi kalau yang ada kayak fitur yang apa sih kayak dinaik-naikin apa gitu kan. Geser, tarik ya. Itu udah book display juga ya? Kan itu kan sebenarnya terstimulasi juga motorik halusnya. Nah, cuma yang kita harus perhatikan itu apakah anak jadinya mau main itu terus, maksudnya pengen buka buku itu terus, nggak mau melakukan aktivitas yang lain. Karena kan selain motorik halus, kita juga harus menstimulasi yang lainnya juga gitu. Ya. Baik, ini lanjut ke pertanyaan yang lain ya Teh. Iya. Bentar, saya share screen lagi. Sudah terlihat ya? Dari Mbak Gita. Sudah terlihat ya? Sudah. Bentar. Ini yang Alifati. Sebentar. Sorry. Oh, ini lagi ya. Sebentar. Ini saya ada kok pertanyaannya, nggak apa-apa. Ada saya ya? bacain aja. Oke, Teh. Yang dari ini nih, ini ada deh. Dari Mbak Vina. Mbak Vina di Bekasi. Pertanyaannya, kenapa? Yang Mbak Jadi Vina dulu. pada dasarnya apakah? Iya, Mbak Vina dulu. Pada dasarnya apakah semua jenis buku dapat dipakai untuk book display atau hanya tertentu saja, seperti reference book misalnya? Lalu gimana sih caranya mengatasi overwhelm ketika idenya banyak tapi waktu untuk preparing dan eksekusinya nggak ada? Kalau yang pertama, semua jenis buku sebenarnya nggak semua. Karena ada beberapa juga buku yang nggak bisa lah, misalnya tentang cerita Nabi Muhammad kayak gitu. Terus ada beberapa lah buku yang tidak bisa dijadikan book display. Tapi tidak hanya reference book aja. Jadi buku cerita pun bisa dijadikan book display gitu. Tadi bisa lihat ya ide-idenya gimana aja. Jadi kalau misalnya kita udah sering ngelakuin book display ini juga, kita juga bisa punya sense, oh buku ini kayaknya bisa deh dijadiin book display, ini enggak, kayak gitu. Nanti bisa kita saring sendiri.
kan buku saya yakin ya buku setiap orang setiap keluarga itu memiliki koleksi buku yang berbeda-beda. Tapi saya yakin koleksi buku setiap keluarga itu bisa dijadikan book display, pasti ada gitu. Dan tergantung kreativitas kita gimana menggunakan buku itu secara optimal untuk stimulasi anak gitu. Okay. Kita bisa lihat dari misalnya kalau tadi sering ngelakuin book display tadi gitu ya, bisa punya sense itu gitu. Jadi sebenarnya buku apa aja bisa ya Teh? Bisa. Baik. Ini satu lagi nih untuk pertanyaan yang sudah ada dari siang tadi dari Mbak Gita di Bogor. Bagaimana cara memilih buku yang baik untuk book display? Apakah semua buku bisa kita pakai untuk book display? Kebetulan anak saya sekarang lagi senang banget dibacakan buku Mo Willems. Ini saya kurang tahu sih sebenarnya bukunya tentang apa. Teh Tazi sudah tahu ya mungkin ya? Saya punya bukunya ada 3. Okay. Ada 3 yang The Pigeon itu punya. Oke. Tapi yang Elephant and Pidgey nggak punya. Tapi saya tahu buku itu kalau punya karakter tokoh yang sangat unik ya. Jadi karakter tokohnya itu sendiri bisa kita jadiin book display. Kayak misalnya bikin Play-Doh gitu dengan karakter itu gitu. Kita bisa ajak anak kan si pigeon itu ada gambarnya nggak tadi? Ada. Gambar tadi. Nah, bisa kita print gitu ya gede si. Ini terlihat nggak ya Teh? Gambarnya sudah terlihat? Belum. Oh, belum. Oke. Oke, terlihat? Ya. Nah, si pigeon ini kan misalnya ada kepalanya bulat gitu kan. Itu sebenarnya bisa dipakai Play-Doh, bisa pakai Play-Doh, kemudian matanya gimana gitu. Itu bisa dijadiin. Nah, dengan referensi misalnya kita print tuh yang gede, bisa kita print si pigeon itu, kemudian kita tempel nih di kardus atau kita tempel pakai misalnya atau enggak cukup pakai kayak apa sih namanya? Map yang transparan gitu, tahu nggak sih? Oke. Nah, map yang transparan gitu, terus kita taruh aja si tracing. Play-Doh di situ. Yang kayak buat tracing. Tapi kita buat Play-Doh gitu di situ. Atau enggak, ini ada judul apa sih namanya? The Pigeon ini ada yang The Pigeon Needs a Bath. Apa sih? Ada yang tentang dia tuh nggak mau mandi. Saya punya bukunya. Dia tuh nggak mau mandi banget ya. Nah, terus kita bisa pakai map transparan tadi ya, map yang transparan tadi. Kita bisa kayak bikin kotorannya maksudnya bikin si pigeon itu kotor, terus suruh anak bersihin gitu. Terus atau dia kita juga bisa kayak ngeprint atau nge-scan, bisa dengan scan, bisa apa, terus di print, terus kita pakai stick es krim tadi main-main. Macam-macam banget caranya. Bisa juga ya buku ini. Dan saya nemuin banyak banget, saya tadi sampai searching ke Pinterest juga, ternyata banyak banget book display dengan buku-bukunya Mo Willems ini. Jadi kita tinggal cari di Pinterest gitu ya, misalnya anak suka buku apa, book display, misalnya The Pigeon Needs a Bath gitu. Nah, terus nanti keluar tuh ininya referensi mainnya. Oke, ya Pinterest memang ini ya. Luar biasa Pinterest. Luar biasa, penuh inspirasi ya Teh. Lanjut lagi ke pertanyaan kedua dari Mbak Gita. Untuk book display, kadang kan sepertinya kita harus menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Nah, bagaimana tips dan triknya Teh Tazi dalam menyiapkan bahan-bahan book display untuk Huza di tengah kesibukan kita sebagai emak-emak yang mengurus rumah, kerjaan, suami, dan sebagainya. Apakah dibuat planning materi untuk seminggu atau bagaimana, dan bagaimana jika ternyata anak kita tidak terlalu interest dengan materi book display yang sudah kita siapkan? Oke, yang pertama, yang tips and trick untuk menyiapkan bahan-bahan book display itu yang tadi, pokoknya siapkan namanya fun learning essential tadi, yang bahan-bahan dasarnya tadi, supaya kita nggak riweh. Nah, kemudian kalau planning, ya itu tadi saya masih, kalau misalnya sekarang sih sesuai dengan pelajarannya Huza, misalnya sekarang juga nggak ada tema sih, pokoknya per minggu itu 1 atau 2 book display dengan apa sih, dengan nggak ada temanya, cuma hands on learning aja, lebih ke kognitif kalau sekarang kan, lebih ke kognitif gitu. Terus kalau yang tidak terlalu interest, itu sebenarnya tugas kita ya, maksudnya untuk membuat anak interest itu, atau enggak kita bangun book display dari minat dia. Jadi bukan sebaliknya gitu, bukan ini juga kayak misalnya awalnya itu
anak itu akan terbiasa dengan display dengan fun learning activities di rumah ketika anak itu dimulai dari apa yang dia suka. Misalnya Huza dulu suka banget tentang dinosaurus. Suka banget apa-apa tuh ngomongnya dinosaurus. Nah, aktivitas fun learning pertama itu ya udah tentang dinosaurus. Misalnya kita masukin dino itu ke dalam balon, terus dikasih air, terus kita tumbuk-tumbuk gitu. Nah, maksudnya dibekukan terus tumbuk-tumbuk, itu kan juga permainan. Nah, ketika anak udah terbiasa, oh jadi dia ekspektasi nih, hari ini main apa lagi Bunda, hari ini main apa lagi gitu. Terus kita itu tugas kita untuk kayak menyiapkan apa ya, mental dia untuk main setelah hari selanjutnya dengan cara kayak kita memperlihatkan gitu ya, ini loh kita bakal main ini besok, seru, Bunda bakal gini. Uza mau nggak bantuin persiapannya? Jadi kalau misalnya untuk anak yang sudah bisa maksudnya diajak untuk berpartisipasi dalam persiapan gitu ya, misalnya gunting-guntingnya, kan itu juga termasuk belajar, maksudnya untuk termasuk stimulasi juga kan, kayak gunting-guntingnya, kemudian ngelem atau gimana, atau mewarnai pakai cat. Nah, ketika anak diajak untuk berpartisipasi dalam persiapannya, itu juga akan lebih engage dalam bermainnya itu nanti gitu. Jadi minimal 1 hari sebelumnya sebenarnya kita juga sudah punya rencana ya Teh ya. Jadi kalau mendadak emang bisa chaos ya. Iya, kadang. Terus waktu juga jadi kurang efektif ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang di kolom chat ya. Udah. Tadi kayaknya ada yang belum dijawab deh. Di yang mana nih? Yang caranya mengatasi overwhelm ketika idenya banyak, tapi waktu untuk preparing dan eksekusinya nggak ada. Dari Mbak Vina ya. Ya, nah, emang sih ini kalau misalnya emang kalau untuk waktu untuk preparing sama eksekusinya nggak ada juga, saya bingung juga ya. Karena yang kita butuhkan ketika kita mau melakukan fun learning activity sama anak untuk melakukan book display ini juga adalah investasi waktu kita gitu. Jadi emang harus misalnya ada hal yang harus saya korbankan gitu dalam hal waktu gitu. Misalnya saya pengennya nonton pengennya nonton daripada harus capek-capek gitu. Itu bisa juga gitu. Saya kadang ada hal yang harus dikorbankan untuk itu gitu. Tapi kalau misalnya saya terlalu overwhelmed, terlalu capek gitu ya, saya udah nggak mau, lagi pengen istirahat dulu, ya udah take your time gitu. Take your time sampai nanti besoknya tapi jangan menyerah gitu, jangan berhenti. Jadi saya pokoknya hari ini mau istirahat dulu, hari ini misalnya, atau enggak 1 minggu saya mau kasih waktu buat diri saya sendiri seminggu, kemudian minggu depannya saya akan beraktivitas lagi sama anak, kayak gitu juga bisa. Baik. Jadi emang kayak gitu sih. Emang wajar juga ya, kadang-kadang kita sebagai ibu ada overwhelm-nya. Iya, ada, wajar. Ya, saya langsung bacain yang pertanyaan di kolom chat ya. Dari Mbak Sira Aprita. Assalamualaikum Teh, saya Sira. Maaf saya tadi nggak ikut tanya di WA. Jadi saya cuma mau tanya, jika saat kita memantau pemahaman anak dan ia masih belum pada tahap memahami sesuai faktanya, bagaimana sebaiknya respon kita yang tidak menggurui tapi juga tidak membenarkan? Terima kasih. Oh, belum sesuai, maksudnya gimana sih? Sebelum sesuai usianya gitu. Gimana kita gimana kalau kita mau memastikan pemahaman anak udah sampai mana, tapi dengan cara yang tidak menggurui, tapi juga tidak membenarkan gitu kalau jawaban anaknya mungkin salah. Gitu. Ya tadi sih kalau saya biasanya sambil bermain tadi gitu. Jadi kayak dengan intonasi yang tetap menyenangkan gitu, tanpa menyalahkan anak. Ya cuma wajar juga kalau misalnya suatu misalnya ada kalanya kita kelepasan gitu ya, dan pokoknya jangan kalau misalnya kita kelepasan ya udah gitu, it's okay, pokoknya minta maaf ke anak kayak gitu-gitu, terus ya udah bilang yang baik sama anak gitu untuk maaf ya Bunda tadi salah ngasih taunya, harusnya ngasih taunya Bunda lebih lembut kayak gitu-gitu sih. Kalau misalnya kelepasan, kalau misalnya kita belum kelepasan nih udah siap-siap, udah tadi udah kayak self talk tadi, ya udah berarti saat itu kita melakukannya dengan intonasi yang menyenangkan yang tetap sambil bermain tadi gitu. Oke.
Lanjut pertanyaan dari Mbak Dita Rizka ya. Mbak mau tanya, ada waktu ideal untuk melakukan book display kah? Kemudian tahapannya itu bagaimana memulai book display? Tahapan udah tadi ya? Dibacakan buku sampai selesai dulu atau bagaimana? Ini udah. Mungkin waktu idealnya nih, Teh. Oke, kalau waktu ideal setiap keluarga itu beda-beda pasti. Kalau buat saya pribadi, itu ketika pagi hari, ketika misalnya saya udah biasanya pagi-pagi nih, saya tidak lagi melakukan hal-hal domestik kayak misalnya nyapu, ngepel, itu tuh saya lakukan pada malam hari. Jadi ketika pagi hari itu udah rumah udah rapi, terus saya udah kayak siapin di pikiran, oh mau masak apa, dan itu saya biasanya masaknya mepet gitu jam 11. Dan jadi main itu dari jam 8 sampai jam 11. Dan kadang tuh juga itu campur ya, misalnya ada 2 kegiatan, atau misalnya digabung sama kegiatan worksheet gitu juga bisa. Pokoknya main sama Huza itu jam 8 sampai jam 11. Habis itu saya baru masak. Jadi kayak kita kasih, maksudnya setiap keluarga tuh beda, dan kita ini aja cari waktu yang works untuk keluarga masing-masing gitu. Yang saat kitanya tuh tidak lagi capek, saat anaknya tuh udah enak, udah misalnya udah sarapan, udah apa, kayak gitu sih intinya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tita Ika. Saya mau bertanya, Teh Tazi sendiri melakukan book display ini setiap hari atau jadwal tertentu, Teh? Terima kasih. Tadi ya, seminggu 2 kali ya kalau nggak salah. Seminggu tuh sekali atau 2 kali sekarang. Kalau dulu bisa kadang beberapa kali sehari, beberapa kali dalam seminggu bisa. Kalau sekarang 1 atau 2 kali aja. 1 atau 2 kali ya. Lalu pertanyaan dari Mbak Anita Pratiwi. Cara memilih buku untuk book display gimana, Teh? Apakah boleh buku yang just for fun, cerita yang lebih kayak Twaddle, atau sebisa mungkin yang berhikmah? Nah, menurut Teh Tazi gimana nih? Kalau yang Twaddle, kalau itu Twaddle atau itu tuh istilahnya Charlotte Mason ya, Twaddle atau living book. Twaddle itu menurut Charlotte Mason itu sesuatu yang kayak misalnya itunya tuh udah tersirat gitu, apa maknanya tuh bukan tersirat, maknanya tuh udah tersurat, udah jelas gitu. Nah sebenarnya nggak masalah sih, kayak misalnya contohnya apa ya, buku apa ya, kayak buku-bukunya Halo Balita yang eceran, yang kayak kisah dalam Al-Quran, itu kan sebenarnya juga bukan yang kisahnya, maksudnya ininya maknanya tersirat juga gitu. Cuma bisa juga kita lakukan book display. Jadi sebenarnya apa aja sih, yang penting fun, itu aja. Dan kita nggak ngebatasin juga anak harus, kalau anak usia dini itu, kalau dalam Charlotte Mason itu, ini jadi bahas Charlotte Mason Living Book sama Twaddle. Itu tuh yang kayak buku-buku klasik, lebih kayak kalau buku picture books usia dini tuh kayak Peter Rabbit, ada Peter Rabbit, terus ada buku-buku siapa ya, Margaret Wise Brown, ada macam-macam lah ya. Nah, tapi ada juga, kalau menurut saya buku-buku yang nggak klasik gitu, zaman sekarang juga banyak yang bagus-bagus, yang tidak tercantum dalam living book tadi. Misalnya ada The Very Hungry Caterpillar, terus tadi yang Mo Willems yang tadi itu juga sebenarnya itu kan lucu, itu sebenarnya itu santai, dan sebenarnya karakter si tokohnya itu sangat-sangat ini gitu, sangat-sangat menarik gitu ya, sangat-sangat menarik, dan ini gitu, buat anak tuh sangat-sangat engage, apa ya, suka gitu sama karakter itu. Nah itu juga bisa, nggak masalah sih, nggak harus yang dalam banget apa gimana gitu, karena kan masih anak-anak juga, jadi santai aja. Lagi pula pasti selalu ada hikmah ya, jadi kayak anak tuh minimal pasti jadi suka dengan buku itu ya Teh ya. Mau buku apapun, kalau dia udah terbiasa bermain dengan buku, insya Allah rasa cintanya sama buku itu juga udah tumbuh lah ya. Jadi sekali-sekali bukunya yang berfaedah, sekali-sekali yang for fun, oke ya. Oke aja. Ini ada satu lagi nih Teh, dari Mbak Wasiah Kurniati. Assalamualaikum Teh, setahu saya Teteh pernah bilang di Instagram jika Huza sekolah formal, apakah sampai sekarang masih? Jika masih, bagaimana supaya bisa menyinkronkan antara sekolah formal dan sekolah dengan Bunda? Atau
Huza dan Teteh. Terima kasih. Jadi kalau sekolahnya Huza itu sekolah formal ya masih di TK dekat rumah gitu ya. Tapi itu kan sekarang pandemi. Jadi sama sekolah itu suka dikasih tugas aja dan tugasnya itu kebanyakan kayak cuma art and craft, kemudian ada worksheet juga gitu ya, lembar kerja yang kalau buat Huza itu maksudnya itu mudah gitu buat dia. Jadi kayak sehari itu bisa selesai. Sehari tugas sekolah itu bisa selesai. Jadinya ya udah diselesain tugas sekolah sehari, terus nanti besoknya misalnya saya membiasakan homeschooling, kayak misalnya sekarang Huza misalnya udah masuk ke matematikanya tuh subtraction, maksudnya pengurangan, tapi dipakai buku tertentu ya. Saya ada bukunya, misalnya buku tentang pengurangan, terus ada buku tentang belajar spelling, buku tentang grammar. Nah itu saya biasakan sebentar-sebentar gitu, kayak 15 menit, 15 menit per buku. Nah, terus ada juga tentang dia belajar bacanya, kemudian pemahaman dia baca, kayak gitu-gitu sih. Terus nanti hari selanjutnya nanti baru bookish play, kayak gitu-gitu sih. Jadi di apa sih namanya? Dikombinasiin aja. Baik. Teh, ini sebenarnya waktunya udah habis. Cuma iya. masih ada satu pertanyaan masuk nih, Teh. Gimana? Dibaca dulu ya, satu lagi ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Setelah ini insya Allah kita sudahi pertanyaannya. Dari Mbak Marisha, apa karakter buku yang dapat digunakan untuk bookish play dengan tujuan pengenalan kronologis waktu? Apa karakter buku yang dapat digunakan untuk bookish play dengan tujuan pengenalan kronologis waktu? Pengenalan kronologis waktu itu yang tadi yang sequence ya? Atau yang mana? Oke, iya benar. Saya juga kurang paham sih. Mungkin mau mengajarkan anaknya tentang kronologis waktu, karakter bukunya yang seperti apa yang bisa dijadikan itu pengenalan kronologis waktu tadi. Yang tadi sih yang kalau ini saya nggak tahu ya ininya bener nggak apa yang sequence tadi atau bukan. Kalau yang sequence tadi yang urutan ceritanya tuh jelas ya, kayak misalnya tadi saya jelas gitu, misalnya di halaman ini dia ngelakuin apa, halaman selanjutnya dia melakukan apa untuk tujuan tertentu gitu. Nah, kayak misalnya we're going on a bear hunt, kan ada tujuan tertentu, dia memburu si beruang tadi, terus dia melakukan apa aja tuh. Atau enggak yang tadi yang suara apa itu juga kan ada urutannya. Jadi betul ya, ini betul ya katanya ya, pokoknya yang dilihatnya tuh yang ada urutannya aja. Kalau misalnya ya, kalau ada buku yang nggak ada urutannya sih, kayak misalnya Little Blue Truck itu nggak ada urutannya secara jelas, cuma ada hewan-hewan yang datang itu sesuai urutan. Nah itu juga ada urutannya kan, bisa sequencing juga. Nah itu juga bisa dilakukan. Jadi bisa kita lihat aja dulu bukunya apakah ada urutannya atau enggak gitu. Sebenarnya kalau bukunya kayak storybook itu ada jalan ceritanya sih, insya Allah ada urutan ya. Ada urutannya pasti, iya. Biasanya sih, jadi mungkin banyak ya buku yang bisa dijadikan. Cuma yang untuk di awal tuh yang benar-benar jelas gitu. Ini hari ini ngapain, hari ini. Nah, tapi itu untuk yang awal-awal pengenalan sequencing ke anak gitu ya. Tapi untuk yang untuk lebih ininya advance-nya lagi, kita bisa dengan cara ya, kalau misalnya pun buku itu tidak bisa dijadikan bookish play, kita bisa sambil cerita-cerita sama abis ini ngapain ya sini gitu kira-kira. Itu kan bisa juga. Oke. Jadi sebenarnya kalau sequencing itu sebenarnya bisa juga untuk anak di bawah 6 tahun atau harus di atas 6 tahun, Teh? Jadi bisa kan di bawah. Huza sejak 4. Huza sejak 4 tahun. Oh, oke. Dia kan udah kalau yang kayak we're going on a bear hunt itu dia jelas banget kan urutannya kan, habis dari apa sih namanya? Habis dari rumput-rumput itu kemana itu udah jelas gitu. Jadi anak umur 3 tahun juga udah bisa. Saya udah melihat banyak anak-anak umur 3 tahun melakukan bookish play yang we're going on a bear hunt. Oh ya, jadi tidak masalah ya Teh ya, untuk anak umur 3 tahun, 4 tahun gitu dimulai kita bookish play tentang sequencing tadi ya. Nggak apa-apa. Baik, oke. Insya Allah sudah terjawab semua ya pertanyaannya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Teh Tazi, senang banget deh. Ini kalau boleh aku ambil kesimpulan, jadi sebenarnya banyak banget nih insight-nya hari ini. Tapi kalau boleh ambil kesimpulan, sebenarnya dari kita menerapkan bookish play itu banyak aspek pengajaran yang sudah terakomodasi ya Teh ya.
Jadi dari 6 buku. aspek tadi. Jadi sebenarnya tujuan kita apapun kalau kita memang mau daripada bingung-bingung gitu ide bermain dari mana, kita ambil aja buku-buku di rumah ya. Kita cari ide bermain, terus minggu ini mau lebih ke aspek apa, tinggal disusun ya Teh ya. Jadi lumayan membantu dengan adanya buku-buku di rumah juga ya. Selain itu bonusnya banyak banget dengan anak cinta buku dan terbiasa membacakan buku ini ya. Baik, mungkin sebelum saya tutup, kita foto dulu kali ya. Yang mau menyalakan kameranya boleh dong, biar kita foto kenang-kenangan. Kalau sudah siap, boleh kode-kode. Ini ada berapa slide nih? 2 slide ya. Kita mulai ya, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya paste dulu. Oke. Satu lagi ya. Wah, wait, pakai kerudung. Udah ikutan belum ya tadi, Mbak Lala? Lanjut ya ke slide kedua. 1, 2, 3. Slide kedua nggak ada yang nyalain kamera nih kayaknya. Oke. Bentar. Nah, alhamdulillah senang sekali akhirnya sharing session kali ini bisa terlaksana dengan lancar ya, insya Allah ya Teh ya. Insya Allah banyak yang mendapatkan manfaat dari sharing session ini. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Teh Tazi ya. Amin, amin. Sehat-sehat sekeluarga Teh. Amin. Semuanya juga sehat-sehat ya. Semuanya sehat-sehat. Semoga kita bisa menggelar sharing session berikutnya, mungkin dengan narasumber yang lain, yang semoga bisa tetap banyak manfaat yang diambil untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikutan. Insya Allah nanti ada rekamannya untuk dibagi juga. Saya akhiri sharing session sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Mbak Jihan semuanya. Sama-sama Teh Tazi. Dadah semuanya.